Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Indah Thaibah, NIM 1041900026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan saya dari kelompok 4 sampai kelompok 8. Yang kelompok 4 yaitu landasan filosofis dalam bisnis. Landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu juga, etika dan Islam mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemakrifatannya dan kesalehannya. Dengan kata lain bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dalam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk dari perilaku manusia yang dilakukan dengan kesadaran berdasarkan pertimbangan naluri dan akal. Ada dua sumber yang akan digunakan sebagai panduan etika bisnis dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan materi kepada kelompok 5 yaitu etos kerja dalam bisnis Islam. Yang pertama, pengertian etos kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sedangkan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan dalam bukunya Taliziduhu Ndraha, yang dimaksud dengan kerja adalah sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit pemenuh kebutuhan yang ada. Yang kedua adalah anjuran untuk bekerja keras. Bekerja keras adalah bagian dari akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah, bekerjalah kamu, tentu Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang ketiga, etos kerja dalam Al-Quran. Etos kerja yang islami berarti bekerja dengan menjunjung tinggi dasar dari pemikiran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai sebuah kepercayaan dan panutan yang tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Kemudian materi kelompok 6, etos kerja dalam bisnis Islam dan konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama, pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Yang kedua, fungsi etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Kemudian fungsi etos kerja adalah A. Pendorong timbulnya perbuatan, B. Penggairah dalam aktivitas, C. Sebagai alat penggerak, maka besar kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Yang ketiga, ciri-ciri etos kerja. A. Kerja adalah amanah. Aku bekerja benar, penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan kepada kita merupakan penghargaan tulus dan tak ternilai harganya. B. Kerja adalah akutalisasi. Akutalisasi adalah kekuatan untuk mengubah potensi menjadi realisasi. Salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup adalah mewujudkan apa yang orang lain anggap mustahil tercapai dengan bantuan kerja keras dan kecerdasan. C. Kerja adalah ibadah. Kerja merupakan sebentuk ibadah, di mana selain kita beribadah melaksanakan sholat dan melakukan amal soleh lainnya, kerja juga merupakan bentuk ibadah kedua yang kita persembahkan kepada Allah.
D. Kerja adalah seni. Kerja sebagai seni yang mendatangkan kesukaan dan gairah kerja bersumber pada aktivitas kreatif, artistik, dan interaktif. E. Kerja adalah kehormatan. Kerja sebagai kehormatan memiliki sejumlah dimensi yang kaya. Di antaranya, pemberi kerja menghormati kemampuan kita dengan memilih kita sebagai layak mengaku jabatan atau melaksanakan tugas. Kedua, secara psikologis, menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita karena kita diakui atas keahlian kita. Poin keempat, etos kerja dalam perspektif Islam. Perbedaan etos kerja dengan etos kerja Islami terletak pada niatnya. Etos kerja berupa semangat dan totalitas sikap dalam bekerja, sedangkan etos kerja Islami merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja dan dilandasi dengan niat lillahi ta'ala sehingga pekerjaannya selain mendatangkan materi juga mendatangkan amal. Poin kelima, karakteristik etos kerja dalam Islam. Yang pertama, iman dan takwa. Yang dinamakan iman dan takwa adalah yakin dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Yang kedua adalah niat atau komitmen. Bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat-niat yang dipunyai pelakunya. Jika tujuannya tinggi, maka ia pun mendapatkan nilai kerja yang tinggi. Dan jika tujuannya rendah, maka setingkat tujuan itu pula lah nilai kerjanya tersebut. Poin ke-6, pengertian kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Yang A, maksud dan tujuan kewirausahaan. Meningkatkan jumlah wirausaha berkualitas, membudayakan semangat wirausaha di masyarakat, dan memajukan dan mensejahterakan rakyat. Yang B, etika bisnis yang berkah. Sedikit untung banyak laku, mudah dan menyenangkan, jujur, tepati janji, amanah, bertabur zikir dan doa, sedekah melimpah. Selanjutnya, materi kelompok 7 adalah keuntungan dan etika. Yang pertama, konsep laba atau keuntungan dalam perspektif Islam. Keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan arib, yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam Al-Mu'jam Al-Iqtisad Al-Islami disebutkan bahwa keuntungan merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Keuntungan adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Secara khusus, laba dalam perdagangan atau jual beli adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembeli barang dengan harga jualnya. Poin kedua yaitu keuntungan dan etika. Prinsip bisnis yang utama dalam ekonomi kapitalis adalah meraih laba atau profit yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Meraih laba atau keuntungan merupakan tujuan dari bisnis itu sendiri, sekaligus merupakan cerminan pertumbuhan harta. Materi kelompok 8 yaitu etika produksi perspektif Islam atau pengertian produksi dalam Islam dan konsep produksi dalam Islam. Yang pertama, pengertian produksi dalam Islam. Produksi merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam di samping konsumsi, distribusi, dan redistribusi. Produksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempertinggi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terminologi produksi tidak ditemukan pada nas-nas baik Al-Quran maupun hadis, akan tetapi ada dua terminologi yang bisa dipakai dalam menjelaskan makna produksi ini, yaitu al-kasab atau al-intaj, yang secara harfiah dimaknai dengan ijad sil'ah, mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau khidmah mu'ayyanah, yaitu pelayanan jasa yang jelas dengan penuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Poin kedua, konsep produksi dalam Islam. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen. Produksi dalam Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kualitas diri baik fisik, material, atau moralitas sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat Islam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.